Guru yang nggak bisa ngajar atau siswa yang nggak bisa belajar? Bagaimana ceritanya saya mengajar, kok nilainya 5? Kok anak-anak ada yang tidak tahu ibu kota Jawa Barat apa? Mereka tidak tahu. 12 ditambah 12 anak SMA ditanya hal yang seperti itu tidak tahu. Halo Pak Guru. Halo, semangat sekali ya moderator kali ini. Ya, aku melihat Bapak warawiri di media sosial aku. Mungkin di sini juga banyak ya yang ngelihat Bapak Guru Gembul terutama di YouTube. Ya, Bagaimana Pak kabarnya? Sehat jiwa dan raga? sehat jiwa dan raga. Ya, sedikit sakit-sakit sedikit lah. Oke. Oke, Bapak Guru Gembul, kita akan masuk ke pembahasan terkait TKA di kali ini. Hmm. Mungkin pertanyaan pertama aku, em, gimana pandangan Bapak Guru terkait pergantian UN Hmm. dengan TKA di tahun 2025 ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya yang hadir. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan semoga hari ini kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kehidupan kita pada masa-masa yang selanjutnya. Semoga acara kali ini tuh bisa memberikan kepada kita suasana baru, nuansa baru yang akan berdampak positif terhadap kehidupan kita dan murid-murid kita. Em, Terkait dengan pertanyaan kok tahun 2021 kita hilang ujiannya, kemudian kita muncul lagi sekarang dengan nama yang baru gitu ya. Uji apa itu namanya? TKA. TKA gitu ya. Ya, betul Iya, sekali. saya agak kesulitan dengan TKA karena TKA itu Taman Kanak-Kanak Al-Quran yang saya tahu ya. Nah, satu hal yang saya garis bawahi di sini adalah sebenarnya sesuatu yang agak pesimistik karena pendidikan kita itu seringkali dikait-kaitkan dengan kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan politik. Jadi pada masa lampau misalkan kita ngadain ujian nasional itu bukan gara-gara ada pengujian akademis yang berlanjut terkait dengan hal ini, tapi gara-gara ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dari tokoh politik tertentu yang menginginkan itu. Lalu kemudian eh, yang oke, maaf. Ya, oke. Lalu ujian nasional itu pada akhirnya kan berubah, awalnya menentukan kelulusan, berubah menjadi diadakan tapi tidak menentukan kelulusan. Itu juga kan sebenarnya adalah hasil kompromi di atas sana di kalangan elit. Kemudian setelah itu dihilangkan sama sekali dan sekarang diadakan lagi setelah ada dampak-dampak yang buruk yang ada di masyarakat. Nah, ini ujian yang sekarang itu, yang TKA itu disinyalir muncul karena kekhawatiran terhadap generasi muda, anak-anak zaman now yang nampaknya tidak lagi memiliki patokan dan pedoman terkait dengan eh, capaian pembelajaran mereka gitu. Apalagi di media-media sosial itu sekarang nampak sekali kok anak-anak ada yang tidak tahu ibu kota Jawa Barat apa, mereka tidak tahu. 12 ditambah 12 anak SMA ditanya hal yang seperti itu tidak tahu. Nah, ini memunculkan kekhawatiran yang sangat, apakah gara-gara tidak ada ujian kemudian anak-anak tidak memiliki eh, pedoman untuk diketahui sampai sejauh mana pembelajarannya. Akhirnya kemudian setelah ke sana dan ke sini ada penelitian lanjutan, ada begini dan begitu, akhirnya muncullah yang namanya sekarang TKA. Tetapi apakah TKA itu memberikan kepada kita pengetahuan terhadap nalar kritis anak? Menurut saya kalaupun ada itu tidak besar. Saya mohon maaf agak pesimistik dalam hal ini, tapi saya jelaskan begini nih. Untuk mengetahui apakah seseorang itu berpikir kritis atau tidak, itu strategi yang paling jitu untuk digunakan itu sebenarnya adalah mengukur pertanyaan mereka, bukan mengukur jawaban mereka. Oke, Pak Guru, aku mau melanjutkan pernyataan Pak Guru tadi. Pak Guru mengatakan bahwa kemampuan berpikir kritis bukan dari jawabannya, tapi dari pengukuran dari pertanyaannya gitu. Dan Pak Guru tadi juga menyebutkan bahwa TKA ini mungkin ada dari penelitian lanjutan. Nah, pertanyaanku adalah apakah ada referensi internasional atau mungkin praktik
global yang dapat dijadikan pembanding nih Pak Guru dalam menerapkan asesmen berbasis nalar seperti TKA yang akan dilakukan November tahun ini? Sebenarnya saya mencoba untuk menyimpulkan beberapa dari TKA ini. Tentu saja ini belum dipublikasikan semuanya, belum selesai semuanya. Tapi ya yang saya duga sih ini sumber referensinya itu dari Amerika Serikat, dari Graduate Record Examination. Kalau misalkan mau dilihat gitu. Tapi masalah utamanya sebenarnya bukan itu. Saya ingin melanjutkan pernyataan saya tadi itu terkait dengan bahwa untuk menguji nalar kritis seseorang atau high order thinking skills itu dimulainya dari pertanyaan, bukan dari jawaban. Makanya saya ingin mengajak teman-teman yang ada di sini, para pengajar hebat yang ada di sini, untuk berdiskusi langsung. Karena maksudnya gini, nah sesi Q&A akan dibuka setelah sesi webinar. Enggak, kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang karena ada begitu banyak pertanyaan yang hilir mudik dari tadi, tetapi nampaknya diabaikan. Maksud diabaikan itu adalah kita berbicara bernalar kritis dan agar pembicaraan itu tidak sepihak, tetapi dari tadi kita justru malah berpikir sepihak dan hanya dari satu narasumber. Maka saya mau nantang Dili. Ini saya nantang nggak apa-apa ya. Saya nantang kepada MC dan saya nantang kepada semua orang peserta yang ada di sini. Pertanyaan sederhananya adalah TKA ini termasuk assessment ataukah evaluasi? Ada yang mau jawab? Saya tantang dulu ini moderatornya biar seru-seruan. Benar atau salah gak apa-apa, sama sekali gak ada. Itu ada jawabannya assessment. Evaluasi, assessment, evaluasi meren. Ada evaluasi meren. Bagaimana Ibu Nindya? Oke, menurut saya Pak Guru, asesmen itu berarti ujian ya, mengukur kemampuan siswa ya. Jadi assessment itu adalah tata cara kita untuk mendapatkan data-data, mendapatkan informasi-informasi, sedangkan evaluasi itu adalah memberi nilai atas apa yang sudah menjadi apa yang dikumpulkan dari data-data itu. Nah, jadi ketika saya barusan mengajukan pertanyaan, itu assessment tentang apakah nanti saya menilai, oh yang ini benar, yang ini salah dan sebagainya, itu menjadi evaluasi. Nah, di masa lampau evaluasi dan asesmen inilah yang menjadi masalah. UN itu menjadi asesmen sekaligus evaluasi. Padahal semestinya dipisah. Tuh, masih ada yang jawab tuh asesmen. Jadi semestinya gini nih, ketika kita mencoba untuk bertanya kepada orang lain dalam bentuk menguji, itu artinya kita tuh mengumpulkan informasi-informasi, dan informasi itu bukan hanya untuk menghukumi orang yang kita tanya, tapi juga orang yang memberikan jawaban atau memberikan informasi terhadap siswa. Jadi misalkan gini, saya mengajar selama 1 tahun di sebuah sekolah, di sebuah kelas. Kemudian saya uji anak-anak. Ternyata nilai-nilainya berdasarkan asesmen itu nilainya jelek. Maka yang harus dievaluasi itu sebenarnya dua-duanya, yaitu gurunya dan muridnya. Jadi kalau misalkan saya bikin ulangan, dikasihin ke Ibu Nindya, kemudian Ibu Nindya dapat nilainya 5. Maka bukan hanya ibu yang harus dievaluasi kenapa nilainya 5, tapi gurunya yaitu saya harus dievaluasi. Bagaimana ceritanya saya mengajar kok nilainya 5? Nah, inilah yang tidak pernah kita ulik terkait dengan ujian. Jadi misalkan TKA nanti ada UN, ada apa dan sebagainya, itu kalau yang guru sudah ada Pak, tidak ada. Biasanya yang ada nanti kita tantang juga, kita uji juga, apa coba guru itu nanti dapatnya dari mana gitu. Kan misalkan gini, kalau anak dibagi rapot, nah iya, kalau anak itu dibagi rapot, kemudian dia dapat nilai ini 5, ini 4, ini 3, ini 2 dan lain sebagainya, ada nggak setelah itu guru-guru diuji oleh kepala sekolah, kenapa Anda dapat nilainya segini, kenapa siswa ini dapatnya nilai segini, kenapa ini dan sebagainya, itu enggak. Ini yang jadi masalah di antara kita. Karena ujian kita sepihak, maka high order thinking skill itu sebenarnya juga menjadi kesulitan untuk diterapkan kepada anak. Jadi
high order thinking skill itu sebenarnya bukan masalah waktu. Tadi saya mohon maaf, saya tidak berniat untuk apapun, tapi tadi ada semacam pertanyaan bahwa salah satu kesulitan atau kendala dalam mengajarkan dengan pendekatan high order thinking skills itu adalah waktunya yang sangat terbatas. Sebenarnya waktu itu sangat tidak menjadi batas dalam hal ini. Misalkan gini, saya mengajar kepada anak high order thinking skills. Kemudian saya ajak anak-anak itu untuk berdiskusi dari awal sampai akhir. Dan itu menghabiskan waktu, ternyata waktunya habis. Ternyata bel habis, si anak-anak itu, ya Pak udahan lanjutin. Nggak mau, waktunya sudah habis, saya keluar. Nah, HOTS di situ berhasil karena bukan hanya menyampaikan materi, tetapi setelah materi disampaikan habis oleh guru, si anak-anak termotivasi untuk mencari informasi baru. Itulah tujuan dari HOTS. Jadi HOTS itu dengan atau tanpa ada guru, dia tuh mampu berpikir sendiri. Dia tuh mampu belajar sendiri. Itu hetagogi. Jadi gak ada sebenarnya dalam hal ini, misalkan ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya mengajar, saya sampaikan kepada anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang geografi. Saya tampilkan buku geografi ini ditulis oleh orang yang hidup 40 tahun yang lalu. Dan kemudian direvisi berkali-kali. Sedangkan yang ada di tangan kalian, handphone, itu memberikan akses terhadap kalian informasi update hari ini. Jadi kita gunakan mana? Handphone atau buku? Kita gunakan handphone, Pak. Oke, kita gunakan handphone, bukunya kita singkirkan dulu. Tanpa mengurangi rasa hormat kita pada penulisnya, kita singkirkan dulu. Setelah anak-anak itu mendapatkan itu, oke, sekarang kalian silakan ajukan pertanyaan apapun yang nggak bisa saya jawab. Ini pengalaman saya pribadi. Kita HOTS. Ajukan pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Mereka mulai mengajukan pertanyaan begini, begitu, dan begini, dan begitu. Saya coba jawab semuanya dengan berbagai elaborasi. Dan karena pertanyaan itu tidak ada habisnya dan tidak ada hentinya, karena ego mereka sebagai pembelajar, akses mereka terhadap informasi tanpa batas, dan kemampuan mereka dalam bernalar itu diapresiasi, maka pertanyaan itu tanpa batas, benar-benar tanpa batas. Dan akhirnya apa? Pas bel berbunyi, saya bilang, oke, sudah selesai. Pak, please Pak, ini masih ada pertanyaan. Gini, berkelanjutan terus-terusan. Sedemikian berkelanjutan sampai saya harus bikin kanal YouTube. Jadi kanal YouTube saya itu dibangun ketika saya dalam tanda kutip mengabaikan buku teks di sekolah, kemudian memberikan kepada anak kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang paling ingin mereka sampaikan. Dari pertanyaan itulah saya menilai mereka. Ada yang pendiam itu yang tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya, Ibu Devina, ya karena misalkan latar keluarganya atau misalkan latar ekonominya dan sebagainya, tapi dari situ saya ajak, kemudian saya tekankan, saya jelaskan kepada anak-anak. Anak-anak begini loh ya, profesi apa di dunia ini yang tidak membutuhkan public speaking? Guru membutuhkan public speaking, marketing membutuhkan public speaking, agamawan membutuhkan public speaking. Bahkan seorang direktur membutuhkan public speaking. Karena semuanya membutuhkan public speaking, maka hal pertama yang kita pelajari itu bukan pelajaran geografi, tapi bagaimana cara kalian menyampaikan pesan-pesan geografi dalam bentuk pertanyaan yang kemudian itu dijadikan bahan diskusi oleh kita semua. Jadi mulai dari sekarang, abaikan pertanyaan dari buku-buku, lupakan dulu materi-materi yang ada di sana. Sekarang temanya adalah geografi. Kalian ajukan pertanyaan apapun tentang geografi yang tidak akan bisa saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, saya akan kasih kalian poin paling tinggi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya mendorong anak-anak menjadi lebih merasa dilibatkan. Makanya ketika tadi misalkan saya diwartakan oleh manajer saya diberi tugas untuk berbicara selama 60 menit dan kemudian tanya jawab selama 5 menit. Oh enggak. Jangan pernah melakukan hal yang seperti itu. Ajak diskusi, ajak dialog. Ini ada begitu banyak pertanyaan di kolom komentar. Itu ayo kita apresiasi. Kita mulai dari hal-hal yang seperti itu. Karena percayalah, saya punya banyak informasi dalam benak saya yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi begitupun orang-orang yang ada di sini memiliki lebih banyak informasi dan pengetahuan yang tidak diketahui oleh saya. Maka dari itu ayo kita berbagi sama-sama, kita temukan informasi. Nah, inilah
dasar dari ujian, menguji. Jadi yang diuji itu bukan hanya siswanya, tapi yang diuji juga adalah sekolahnya, yang diuji juga adalah siswanya, gurunya, bahkan kepala sekolahnya. Kan selama ini kita sering menemukan ada guru-guru yang betapa bangganya, tuh soal Bapak mah susah, banyak orang yang nggak bisa. Ya artinya dia nggak bisa ngajar. Ya kalau misalkan dia ngasih nilai terus nilainya jelek-jelek semua, ya artinya dia gagal. Nah, jadi kalau misalkan si guru, kalau misalkan siswa itu misalkan dapat hukuman, punishment, misalkan gara-gara ujian jelek kamu tidak masuk sekolah negeri, gara-gara ujian jelek kamu tidak masuk universitas negeri. Kenapa hal yang sama tidak kita berikan kepada guru-gurunya? Dalam pikiran yang paling sederhana gini, silahkan jawab pertanyaan saya. Siswa itu bayar. Nah, ujian untuk guru dan kepala sekolah, guru gembul ya dibuat ya. Nah, ya siapkan guru untuk dievaluasi. Selama ini guru dievaluasi itu baru sekali. Uji kompetensi guru tahun berapa itu? 2021 kalau nggak salah. Selain itu nggak ada lagi, berhenti lagi. Makanya kita uji juga si guru-guru itu. Kan silakan Ibu Nindya jawab pertanyaan saya. Kurang lebihnya begini. Atau siapapun silakan jawab ya. Siswa itu bayar ke sekolah. Dengan amanah apa? Orang tuanya datang. Bu, anak saya tuh masih kecil. Informasi dalam benaknya masih sedikit. Saya bayar ibu untuk mengajar. Saya bayar sekolah ini untuk membuat anak saya menjadi cerdas. Tolong ya Bu. Kemudian ketika guru itu yang dibayar itu gagal untuk mencerdaskan anak, kenapa malah anaknya yang dianggap jelek? Kenapa anaknya yang dihukum tidak bisa masuk ke sekolah negeri, tidak masuk ke universitas negeri? Lah kan dia yang bayar, minta supaya dicerdaskan. Dia yang mendapatkan hak-hak untuk itu. Lalu kenapa ketika dievaluasi, dia yang mendapatkan semua dampak dari kegagalan pendidikan, sedangkan penyelenggara pendidikan, kita tidak menemukan apapun. Apakah guru PNS-nya diturunkan jadi guru honorer? Kan tidak. Guru dievaluasi melalui supervisi. Ya, itulah masalah saya itu adalah kapan kepala sekolah melakukan supervisi dan kemudian apa dampaknya. Makanya saya tanya kepada orang-orang, apakah ketika guru misalkan gagal memberikan pendidikan yang baik kepada anak, apakah guru PNS diturunkan pangkatnya? Apakah dia diturunkan jadi guru honor misalkan? Ataukah ada yang dipecat? Enggak. Semua dampak dari kegagalan pendidikan diajukan diserahkan kepada siswa. Termasuk UN yang dulu. Bayangkan UN yang dulu itu semua soal disuplai dari pusat. Semua materi juga disuplai dari pusat. Dan dijelaskan oleh guru-guru. Ketika siswa-siswa nggak bisa jawab, kan sebenarnya potensinya tuh dua. Guru yang nggak bisa ngajar atau siswa yang nggak bisa belajar. Karena itu harus dievaluasi. Tapi kenapa tidak pernah ada evaluasi buat guru? Ketika siswa gagal mencapai nilai tertentu, dia sama sekali dia mendapatkan dampaknya yang luar biasa. Dulu mah ya ada zaman tidak naik kelas lah, ada zaman remedial lah, dan lain sebagainya. Kapan guru pernah diremedial? Pada faktanya adalah, ini bukan fakta, tapi data yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam uji kompetensi guru. Antara 70-80% guru di Indonesia tidak layak mengajar, tidak berkompeten. Tapi mereka tetap ada di posisi yang sama dan tetap mendapatkan gaji yang sama. Betapapun mereka pada akhirnya membuat siswa-siswa tidak lolos SBMPTN, betapapun siswa-siswanya gara-gara dia itu tidak lagi termotivasi untuk belajar, dia tetap mendapatkan gaji yang sama. Oke, Pak Guru, kalau kita kembali lagi ke TKA, dengan kondisi pendidikan yang sudah Bapak paparkan tadi, langkah apa yang bisa kami sebagai pribadi ya Pak, sebagai pribadi ambil untuk bisa mempersiapkan si anak dan si guru atau saya sendiri agar si anak ini mampu atau berhasil menghadapi TKA yang menilai kemampuan berpikir kritis, pemahaman konsep, seperti itu. Oke, kita mulai dari hal yang pribadi ya. Ya. Kita memikir hal yang pribadi dan berpikir kritis dan konsep. Ibu, apa yang dimaksud dengan air mineral? Nggak kelihatan di sini. Ini dia. Ya. Apa yang dimaksud dengan air mineral? Air Air berpikir kritis. Diminum. Air yang dapat air diminum. Yang bersih, air yang layak untuk dikonsumsi. Air yang layak dikonsumsi.
eh, air kopi itu layak dikonsumsi tapi bukan air mineral. Oh, berarti definisi yang salah. Iya. Coba ada yang lain apa yang dimaksud dengan air mineral? Tadi kan pembicara sebelumnya mengatakan bahwa kita tidak akan bisa high order thinking skill sebelum lotnya, lower order thinking, lowernya itu belum. Nah ini kan lowernya. Oke, apa yang dimaksud dengan air yang mengandung mineral? Oh bukan. Ya, Semua air mengandung mineral tentu saja. Air sendiri adalah ini air tawar, air. Oke, oke, oke. Nah, banyak sekali oke, pertanyaannya. oke. Jawabannya banyak sekali. Terima kasih banyak. Air yang dapat diminum, air H2O. Eh, H- Oke, H2O itu bukan definisi, tapi itu adalah nama lain dari air. Air minum, air yang bisa dikonsumsi, eh, ya bahkan air racun pun bisa dikonsumsi sebenarnya kan. Jadi bukan itu jawabannya. Eh, Oke, Ya. kalau saya punya akses untuk ngasih hadiah, saya ingin memberikan hadiah kepada orang yang bisa menjawab secara definitif apa yang dimaksud dengan air mineral. Ini air mineral ya. Kita tidak sebut mereknya apa. Ini air mineral. Air kemasan. Oke, baik. Nah, jadi ketika kita misalkan mau menguji, bahkan di sini kita mengkonfirmasi pernyataan definitif yang paling sederhana kita nggak bisa jawab. Di sini banyak guru. Kita berbicara ini level nasional saya pikir ya, saya nggak tahu, tapi ini adalah level nasional. Nah, jadi balik lagi ke tes akademik apa namanya TKA itu, tes Tes kompetensi kompetensi akademik, akademik. ya tes kompetensi akademik. Bagaimana mungkin kita bisa mengetes nalar kritis dari seseorang ketika bahkan kita yang low order thinking skill saja kita nggak bisa jawab? Ya itu masalah dasar. Nah, balik lagi ke pertanyaan, jadi solusinya kayak gimana? Dan apakah TKA ini baik? TKA ini baik. TKA ini baik. Karena apa? Karena TKA ini memisah antara assessment dengan evaluasi. Jadi ketika diujikan kepada siswa, itu dapat data. Pemerintah dapat data, guru dapat data, bahkan siswa juga dapat data. Tapi datanya berkonsekuensi terhadap kelulusan atau tidak? Tidak. Berdampak terhadap yang lain juga tidak. Nah, inilah yang makanya saya sebut di awal, ayo kita bedakan mana asesmen dan mana evaluasi. Ini asesmen dan ini baik karena tidak berdampak. Data itu nanti bisa kita ajukan, kita bisa olah dalam evaluasi lanjutan. Misalkan sekolah-sekolah yang nilainya jelek-jelek dalam ujian dalam TKA ini, oh siswa-siswa kita bermasalah nih jelek, jangan-jangan kita layanan pendidikannya kurang baik. Nah itu evaluasi yang bisa dikembangkan lebih lanjutnya. Begitu seterusnya. Jadi please kita mulai dari hal yang sangat sederhana. Lagian TKA itu tes berbeda dengan definisinya evaluasi atau asesmen. Coba cek KBBI deh Pak. Oke, uh, tes itu adalah bagian dari asesmen. Jadi asesmen itu cara mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Ya dengan alat tes. Jadi alat tes gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Ini hal dasar aja untuk memulai diskusi karena saya ngajak untuk tanya jawab langsung gitu. Oke, baik Pak Guru Gembul, terima kasih jawabannya. Aku eh, berhentikan dulu sampai sini karena nanti kita akan ada juga sesi Q&A. Tapi sebelum ke sana, aku akan ice breaking dulu sama teman-teman. Walaupun udah banyak sekali ya pertanyaan di kolom chat dan ini super rame. Ya, menyala Pak Guru Gembul, menarik sekali.